Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi sekalian, materi kali ini adalah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa bersyukur. Selanjutnya, kompetensi yang diharapkan dari beberapa pertemuan kegiatan belajar mengajar. Ini ada 4 kompetensi, ya, mulai dari menghayati mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, kemudian yang ketiga memahami, menerapkan, dan seterusnya. Kemudian yang kompetensi inti terakhir, mengolah, menalar, mengaji ranah konkret, ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang belajar sekolah secara mandiri, tindak secara efektif, kreatif, mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi dasarnya mulai dari menganalisis, mengevaluasi makna Quran surat Luqman 13-14 tentang kewajiban beribadah kepada Allah sebagai ungkapan syukur. Kemudian membaca Quran sesuai dengan tajwid surat Luqman ayat 13-14 sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Kemudian prakteknya bisa mendemonstrasikan hafalan Quran surat Luqman 13-15 dengan fasih lancar dan menyajikan keterkaitan antara beribadah kepada Allah dengan ungkapan rasa syukur sebagai pesan dari Quran surat Luqman ayat 13-15. Kemudian peta konsepnya bisa kita lihat di sini, ya, mulai membaca, menghafal, menganalisa sampai hikmah bersyukur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Di dalam teks ayat yang barusan kita pelajari, kita temukan ada bacaan tajwid, misalnya matobi, misalnya pola. Kemudian ya, harokat tegak, la, fathah setelahnya alif. Kemudian bila, la, tegak. Awi, kasrah setelahnya ya. Nah, ya, wasoina. Sa, fathah setelahnya alif. Kemudian wa, fathah tegak. Isol, ini fathah setelahnya alif atau kadang-kala ditulis juga dengan seperti ini dengan fathah tegak. Fathah setelahnya alif, ya. Kemudian li, kasrah setelahnya ya. Kemudian ada juga bacaan yang lainnya, gunnah, misalnya tadi inna, ya.
inna, ya kita tunjukkan di sini inna. Kemudian ummu, memnya tasjid, ini nama bacaannya gunnah, ya. Kemudian ada bacaan lagi masih banyak, misalnya idhar, ya kita lihat di contoh ini mun'a, tanwin ketemu ain. Kemudian nan'a, tanwin ketemu ain. Kemudian ada yang ikhfa, insana, dan ada idgham bi gunnah. Misalnya di sini kita lihat niwa, tanwin ketemu wawu. Dan yang terakhir ada mad arif disukun, misalnya awimun, jadi ada mad tabi'i di sini, terus belakangnya wakof, mati, namanya mad arif disukun. Jangan lupa juga ibnihi, ini yang khusus hu dan hi, harokatnya ke bawah dan harokatnya cuma yang ditekuk ini dibalik, namanya mad silah. Demikian bacaan tajwidnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita pelajari kosakata, ya. Baik, qala Luqman, ketika Luqman berkata libnihi, kepada anaknya, yaitu ia menasihatinya, ia itu Luqman, nya itu anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya menyekutukan Allah, la zulmun, benar-benar suatu kezaliman, azimun, yang besar. Wawasoina, dan kami wasiatkan, makna wasiat dan berubah di sini menjadi perintahkan, al-insana, manusia, biwalidahi, kepada kedua orang tuanya manusia. Hamalatu ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, dari satu kelemahan ke lemah yang lain, jadi semakin lemah. Tapi Salihu, dan menyapihnya, fi ama, ini di dalam 2 tahun, aniskur li, supaya bersyukur padaku, wali walidayka, dan kepada orang tuamu, ilayya, kepadaku, al-masiru, tempat kembali. Baik, ini kita pelajari kosakata dan terjemahnya. Untuk kosakatanya per kata, per kalimat, terkumpulan dari kata-kata, ya. Wa qala Luqmanu, wa ketika, iz, wa dan iz ketika, qala berkata Luqman, dan ketika Luqman berkata libnihi, kepada anaknya, yaitu ia menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya menyekutukan, la zulmun, adalah benar-benar kezaliman, azimun, yang besar. Wawasoina, dan kami wasiatkan, dalam kurung kami perintahkan, al-insana, kepada manusia, biwalidahi, terhadap kedua orang tuanya, hamalatu ummu, yang ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, lemah semakin lemah, tapi selalu, dan menyapihnya, fi ama, ini dalam 2 tahun, aniskuli, supaya bersyukur kepadaku, wali walidayka, dan kepada orang tuamu, ilayya, kepadaku, al-masiru, tempat kembali. Kemudian terjemahnya dan asbab nuzul, ini kita lihat terjemahnya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku,
janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Dan asbabun nuzul ayat ini diturunkan ada sebab berkaitan atau bertepatan dengan keadaan para sahabat yang merasa keberatan dengan kandungan surat Al-An'am ayat 82 mengenai sikap zalim yang luar biasa ini. Yakni mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana mungkin kita ini bisa membersihkan dari perbuatan zalim? Rasul menjawab, oh bukan begitu, yang dimaksud zalim yang harus dihindari adalah yaitu janganlah mempersekutukan Allah. Kalau mempersekutukan Allah itulah sebenarnya kezaliman yang luar biasa. Demikian kita membaca teks dan memahami makna kosakata ayat serta terjemahnya serta asbabun nuzulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.